salam sahujud karende Malempang. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus, arus, arus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan saya sendiri, Ikan Aldo Kristanto dari SMK Negeri 1 Kuala Kapuas, bimbingan pengajar praktik Pak Supardi, dan fasilitator Ibu Dewi Sangada. Di sini saya akan berperan sebagai pengamat. Saya Tuti Haryati dari SMK Negeri 1 Kuala Kapuas dengan bimbingan Ibu Ana Yulinda dan fasilitator Dewi Saada. Di sini saya akan berperan sebagai coach. Perkenalkan, saya Hendro Pranata dari SMK Negeri 3 Kuala Kapuas, bimbingan pengajar praktik Ibu Agustina Dwi Astuti dan Ibu fasilitator Ibu Dewi Sangada. Dan saya sini berperan sebagai coach. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan praktik pengamatan coaching dan coaching dengan menggunakan alur tirta. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Tuti. Selamat siang Pak Ika. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Ika kabarnya? Ya, kabar saya baik juga Bu Tuti. Alhamdulillah. Nah, bagaimana perasaannya hari ini Bu? Alhamdulillah hari ini luar biasa. Bersyukur, bahagia dan lega karena hari ini saya bertemu dengan Pak Ika dan juga teman-teman yang lain tentunya. Mudah-mudahan lebih bahagia lagi setelah ini. Amin. Oke Bu ya. Jadi sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya ya. Jadi bahwasanya hari ini Bu Tuti akan berbicara atau berdiskusi dengan saya. Jadi terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan alur tirta ya Bu ya. Nah, kepada coach yang akan Bu Tuti bantu nantinya terkait dengan permasalahan mereka. Oke, baik Bu. Nah, kalau begitu nanti kita akan memakai rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Betul sekali. Saya akan menggunakan rubrik penilaian coaching. Ya. Oke, berarti kita nanti akan memakai 4 kriteria untuk penilaian masing-masing elemennya ya Bu ya. Betul. Nah, elemennya yang pertama ini adalah kurang baik, kemudian cukup baik, kemudian baik, dan juga sangat baik ya Bu ya. Nah, kalau begitu berarti kita nanti untuk kompetensi coaching yang akan Bu Tuti kembangkan apa saja? Saya rencananya akan mengembangkan kompetensi di bagian memunculkan pertanyaan berbobot Pak Ika. Karena saya merasa tidak percaya diri dan merasa belum begitu belum begitu pintar untuk memunculkan pertanyaan pemantik yang berbobot sehingga nantinya harapan saya adalah coach nanti dengan pertanyaan berbobot saya mereka akan langsung bisa menemukan atau menjawab solusi dari permasalahan mereka. Begitu Pak Ika. Oke, ada lagi mungkin itu selain pertanyaan berbobot? Ada Pak, yaitu saya ingin bisa melakukan atau memiliki kemampuan untuk kehadiran penuh. Karena saya memiliki kendala di mana saya kadang-kadang merasa terganggu konsentrasinya ketika ada sesuatu hal yang sedang saya pikirkan. Jadi saya berharap saya bisa meningkatkan kemampuan tersebut Pak. Ya, oke. Kalau saya catat ya Bu ya, tadi yang pertama ini adalah pertanyaan berbobot ya. Kemudian yang kedua ini kehadiran penuh. Ya. Nah, dari kedua kompetensi tersebut Bu ya. Nah, secara spesifik kompetensi mana yang akan Ibu Tuti kembangkan atau tekankan ketika praktik nanti? Baik. Jadi untuk nanti ketika proses coaching yang menjadi prioritas adalah bagaimana saya memiliki kemampuan untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan pemantik ya, yang luar biasa sehingga coach nanti langsung memberikan umpan baliknya. Berbobot tadi ya pertanyaannya. Jadi maksudnya memberi pertanyaan pemantik ya, yang membantu coaching untuk menemukan potensinya seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian apa saja sih indikator untuk ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi coaching yang Bu Tuti inginkan dalam pertemuan kali ini? Baik, menurut saya indikator pencapaian dari peningkatan kemampuan terutama memunculkan pertanyaan berbobot tadi adalah coaching nanti langsung bisa menyimpulkan Pak dari apa yang saya sampaikan atau pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan sehingga coach tadi tidak merasa kesulitan dalam
menjawab atau merangkum semua pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Yang kedua, coach juga bisa menemukan solusi strategis yang langsung dimunculkan melalui pertanyaan yang saya sampaikan. Begitu, Pak. Ada dua ya Bu ya, Ya, jadi betul. coach bisa menyimpulkan ya, kemudian juga bisa menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Tuti ajukan ya. betul. Nah, kalau boleh tahu juga Bu, untuk pelaksanaan kegiatan coachingnya yang akan Bu Tuti laksanakan dalam waktu dekat ini kapan Bu? Rencana beberapa hari Pak ke depan. Kemarin janjian itu 3 hari ke depan, insya Allah. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Hari ya Bu ya. Iya. Oke, baik Bu Tuti. Setelah saya mengamati percakapan coaching nanti, saya akan menyimpulkan ketercapaian dan juga pengembangan kompetensi coaching yang Bu Tuti akan lakukan. Iya. Nah, nanti untuk kegiatan coachingnya nanti kita laksanakan di ruang dalam saja ya Bu ya, Baik, terima kasih, supaya Pak. bisa lebih aman, kemudian juga tidak terlalu banyak yang melihat dan nanti bisa ngobrol lebih santai. Ya, Ya, bagaimana Ibu? Itu saya merasa setuju. Saya setuju sekali. Saya lega juga karena tentunya dengan ruang yang privasi, saya akan lebih leluasa lagi dan tidak ada perasaan yang ditahan-tahan nantinya untuk segala hal yang saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Ika. Ya, sama-sama Bu Tuti. Selalu sehat ya. Amin. Assalamualaikum Pak Hendro. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siap, Bu. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sedikit baik sedikit buruk. Oh iya, terlihat tuh itu ini Pak Hendro kelihatan agak lesu. Kira-kira pasti ada hal yang penting ya yang mau disampaikan Pak Hendro, makanya ingin ketemu saya ya. Iya. Misalnya sebenarnya lumayan rancu, lumayan unik juga menurut saya. Ini adalah masalah pribadi saya. Mengatasi anak-anak. Karena saya dengar sepelintirannya beberapa hari ini, saya juga bijak ini dulu kok tidaknya marah-marah terus itu. Baik Pak Hendro. Jadi Pak Hendro merasa bahwa anak-anak kurang pas ya dengan emosi Pak Hendro ya, karena menurut anak-anak Pak Hendro emosinya agak kurang stabil istilahnya, sehingga bagi Pak Hendro itu sebuah masalah karena cukup mengganggu ya. Baik, kira-kira dengan Pak Hendro ketemu saya, apa yang Pak Hendro harapkan nantinya setelah ketemu saya itu? Nah, jadi paling tidak ya, saya mampu mengendalikan diri saya dengan keluhan-keluhan anak seperti itu, bahwa kadang-kadang saya suka emosi dalam pembelajaran, suka marah-marah, nggak jelas keadaannya. Kemudian saya merefleksikan diri, introspeksi diri. Keinginan saya, walaupun saya ngajar jam siang di momen kapanpun intinya, saya bisa menciptakan suasana kelas yang memang menyenangkan, tidak membuat anak-anak tersebut merasa sehingga dia marah-marah saja gitu. Oh baik, jadi dengan pertemuan kita hari ini Pak Hendro berharap bahwa Pak Hendro bisa saya simpulkan ingin dapat solusi ya, ingin dapat pencerahan istilahnya supaya apa yang Pak Hendro alami itu memiliki kebermanfaatan untuk anak-anak yang tentunya. Baik, tadi Pak Hendro kan menyampaikan bahwa Pak Hendro itu suka marah-marah pada anak-anak, terutama ketika itu sudah jam-jam siang ya. Baik, kira-kira Pak Hendro merasa tidak atau mengetahui tidak apa sih sejauh ini yang Pak Hendro miliki atau yang Pak Hendro punya sehingga hal itu bisa menjadikan kekuatan buat Pak Hendro untuk membuat anak-anak itu tambah semangat bertemu Pak Hendro, tambah cinta terhadap pembelajaran Pak Hendro. Ya, sebenarnya Bu ya, ini terkait masalah gaya belajar anak. Nah, akibatkan saya agak sedikit emosi ngerespon. Emosi dalam arti kan karena siang, mungkin juga akibat salah saya. Saya kadang menjelaskan terlalu teacher center, terlalu mengharapkan siswa ini merespon ke saya penuh dengan waktu siang hari dan pembelajaran yang lain dengan materi yang coba saya jelaskan atau coba saya berikan yang mungkin susah agak dipahami oleh anaknya, sehingga mengakibatkan
saya pun menjadi emosi melihat respon siswa seperti itu, dan kerjanya bukan menyampaikan materi, malah kerjanya marah-marah. Padahal apa yang saya sudah buat seperti membuat media pembelajaran secara visual itu sudah memiliki atau menjadi nilai dan daya tarik tersendiri untuk anak-anak sebenarnya. Karena rata-rata saya lihat di anak-anak memang kebanyakan 80% itu adalah secara visual. Cuman kadang-kadang karena saya terlalu mungkin banyak ngomong ya, terlalu menjelaskan mereka, sehingga mengakibatkan respon mereka tidak terlalu baik dan mengakibatkan saya emosi. Baik, Pak Hendro keren sekali tadi bilang bahwa Pak Hendro ternyata menyadari bahwa selain kekuatan yang Pak Hendro miliki, Pak Hendro juga menyampaikan bahwa gaya belajar anak-anak kan visual ya, dan Pak Hendro sendiri sudah menyampaikan tadi bahwa ketika gaya belajar anak-anak itu visual, maka Pak Hendro menggunakan media pembelajaran yang berbentuk video ya tadi ya, supaya tujuannya anak-anak tadi itu tertarik dan lebih efektif untuk memahami materi yang diberikan Pak Hendro. Artinya yang Pak Hendro rasakan itu tidak Pak Hendro temukan solusinya. Dan Pak Hendro tadi juga menyampaikan bahwa Pak Hendro memiliki kelemahan yaitu emosi yang negatif. Selain emosi yang negatif, kira-kira ada hal lain nggak yang merupakan kelemahan atau kekurangan dari Pak Hendro sendiri? Kadang penyampaian saya terhadap anak, ya seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin terlalu cepat, sehingga atau bisa juga terlalu tinggi, dan mengakibatkan anak ini kadang-kadang mempromo aja lihat saya, dia terlalu fokus di saya, karena seperti itu yang mengakibatkan dua hal ini menjadi berkesinambungan antara emosi dengan cara penyajian atau cara penyampaian materi. Baik, tadi Pak Hendro bilang bahwa kelemahan Pak Hendro adalah penyampaian Pak Hendro yang terlalu cepat ya, artinya tidak ada jeda sehingga anak-anak itu kadang-kadang kurang memahami. Tetapi menurut Pak Hendro, kira-kira Pak Hendro sudah punya gambaran belum? Seperti apa sih anak-anak yang Pak Hendro harapkan gitu dengan yang Pak Hendro sampaikan, dengan penyampaian yang terlalu cepat tadi, walaupun misalnya Pak Hendro itu menyampaikannya terlalu cepat, tetapi yang diharapkan oleh Pak Hendro sosok-sosok murid seperti apa sehingga mereka itu menjadi cepat nangkep dengan materi Pak Hendro tadi. Mungkin selain dengan menambahkan media yang pembelajaran yang saya buat ya untuk visual, mungkin saya akan nanti mengendalikan diri dulu. Saya akan coba tarik nafas sejenak, kontrol emosi saya terutama, kemudian memberikan tuntunan yang lebih baik untuk peserta didik, karena kan seperti filosofi saya dari Barat sebagai guru dengan memberi tuntunan untuk mereka. Jadi ke depan mungkin yang akan saya coba perbaiki adalah saya akan coba menuntun mereka dengan gaya belajar visual tersebut. Saya akan menuntunnya. Kemudian saya pun merefleksikan diri saya, coba introspeksi diri saya, melakukan kontrol emosi diri, mengendalikan diri dan manajemen diri saya terhadap materi yang saya akan coba sampaikan. Dan saya akan nanti mungkin sedikit memelankan ritme untuk gaya saya menyampaikan materi dan merubah sedikit metodenya dengan tanya jawab pertanyaan. Luar biasa keren. Ternyata Pak Hendro sudah memiliki rencana aksi ya tadi ya, itu dengan memahami karakteristik mereka, dengan mengubah strategi pembelajaran dengan tanya jawab, diskusi kelompok kalau boleh saya simpulkan ya. Oke, baik Pak Hendro, dengan rencana aksi tadi yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira Pak Hendro membutuhkan waktu berapa lama dan akan dilaksanakan kapan itu rencananya? Kemungkinan karena ini waktunya saya masuk satu pertemuan 3 JP, satu JP 40 menit, kemungkinan akan saya coba terapkan pelan-pelan. Ini adalah selama 2 kali pertemuan, artinya 3 JP ini 2 minggu, 2 kali pertemuan saya untuk menyelesaikan ini. Kalau di tahap pertama saya gagal, kemudian akan saya perbaiki di tahap kedua. Tapi kalau misalkan tahap pertama, minggu pertama saya bagus, saya akan coba memvariasikannya, menambahkannya lagi di minggu kedua. Baik, sudah sangat matang ya rencana aksinya, waktunya kapan dan berapa lama yang dibutuhkan sudah Pak Hendro konsepkan semua dengan sangat jelas. Baik, kira-kira Pak Hendro punya gambaran lagi tidak tentang sosok murid yang ideal bagi Pak Hendro? Tadi dengan rencana-rencana yang akan Bapak lakukan, tentunya Pak Hendro memiliki harapan nantinya siswa Pak Hendro akan jadi seperti apa setelah Pak Hendro melakukan rencana aksi tadi.
paling tidak dia bisa menerima apa yang saya sampaikan, kemudian melakukan pembelajaran secara aktif dan mampu mengimplementasikan apa yang sudah diterima. Karena kan kalau di SMA ini kan paling tidak dia bisa mempraktikkannya secara langsung. Artinya setelah dia menerima mengikuti pembelajaran aktif dari saya, dia mampu mengimplementasikannya, dia mampu menerapkan apa yang dia dapat. Niat saya seperti itu. Baik, itu bagi siswa ya. Kalau bagi Pak Hendro sendiri? Kalau untuk saya paling tidak saya akan mencoba lebih baik lagi kontrol emosinya, memperbaiki pembelajaran di sana, memperbaiki setiap proses dan kegiatan pembelajarannya, baik media maupun cara penyampaian ataupun metode yang saya gunakan. Baik, luar biasa. Pak Hendro pernah tidak sebelumnya itu mengalami kasus yang sama? Itu kan pasti tentunya di sebuah kelas ya Pak ya? Nah, pernah tidak di waktu yang dulu atau di kelas yang sebelumnya atau kelas mana Pak Hendro pernah mengalami kejadian yang sama dengan yang Pak Hendro alami sekarang? Ada tapi jarang sih. Jarang, tapi pernah tidak? Pernah. Pernah, kalau boleh tahu yang sudah Bapak lakukan waktu itu apa itu? Dan menghadapi situasi itu. Saya sama seperti saya tanya sekarang ke ibu saya. Saya akan melakukan kontrol diri, kemudian bagaimana menyampaikannya. Kemudian kadang-kadang kan emosi ini kita terima pada saat sebelum kita masuk, kita kan bisa kontrol. Kadang-kadang pas masuk melihat respon siswanya, kadang-kadang biar marah. Tapi saya lakukan ini dulu, saya menerima respon negatif sama dari anak-anak dari murid. Saya akan coba memanajemen diri saya, mengontrol diri saya. Sama dulu, saya melihat bagaimana yang dibutuhkan oleh peserta didik. Wah, luar biasa. Pak Hendro sudah menemukan solusi luar biasa, yaitu manajemen diri ya kuncinya. Baik Pak Hendro, artinya Pak Hendro dengan manajemen dirinya, saya yakin Pak Hendro pasti akan berhasil. Nah, sebelum kita membahas yang lain lagi, saya mau bertanya lagi, boleh ya Pak Hendro ya? Artinya terkait dengan tindak lanjut Pak Hendro tadi. Ketika Pak Hendro berusaha untuk melaksanakan rencana aksi tadi, tindak lanjut tadi, Pak Hendro memerlukan siapa saja dukungannya? Tentunya tidak mungkin akan berdiri sendiri ya. Pasti Pak Hendro memerlukan kolaborasi atau dukungan dari kalau boleh tahu dukungan siapa saja yang Pak Hendro perlukan? Kemungkinan ini akan sejawat yang lebih sini, Pak. Karena memang pengalaman kan itu adalah pelajaran yang paling utama. Karena dia bisa mengajarkan kita, memberi contoh kita agar bisa mengelola emosi tersebut pada saat melakukan pembelajaran dalam kelas, kemudian bisa kontrol emosi lebih baik. Artinya ada kolaborasi dengan teman dalam satu sekolah tersebut. Selain rekan sejawat, adakah dukungan yang lain yang akan Bapak libatkan juga? Kemungkinan nanti dari wali kelas sama siswaan. Oh, wali kelas dengan kesiswaan. Kenapa Pak harus wali kelas dan kesiswaan? Karena wali kelas mengenal karakteristik secara pribadi anak-anak tersebut, otomatis kan karena memang anak didiknya. Kemudian kalau untuk kesiswaan kan memang secara spesifik dia akan melihat dan mengenali anak-anak tersebut pada saat melakukan kesalahan ataupun mendapatkan prestasi segala macam. Artinya memang memanajemen dan bisa melihat karakter pada diri anak masing-masing. Oke, jadi menurut Pak Hendro bahwa wali kelas sudah memahami ya karakteristik anak didiknya dan mereka pun sudah bisa mengenali potensi dari anak-anak di kelas, sehingga tentunya itu akan sangat membantu Pak Hendro ya dalam nanti terkait dengan tindak lanjut yang akan Pak Hendro lakukan. Baik Pak Hendro, kira-kira setelah tadi sudah menentukan langkah-langkah, dukungannya, waktu. Nah, kira-kira komitmen Pak Hendro sendiri apa yang akan Bapak harus tanamkan nih atau harus dilakukan untuk komitmen Pak Hendro berikutnya supaya ini berhasil dengan baik? Paling tidak saya mengambil tauladan filosofi pendidikan Dewan Dapat bahwa kita sebagai guru adalah tugasnya menuntun anak tanpa harus memarahinya, tanpa harus menghukumnya dengan berat. Artinya kita mengenali apa sebenarnya karakter yang diinginkan anak, gaya belajar anak, supaya anak tersebut bisa menemukan apa yang ingin atau apa yang memang mereka cari untuk masa depan. Gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata komitmen Pak Hendro sangat luar biasa. Itu dengan berpegang pada filosofi kehadiran bahwa seorang pendidik atau guru
harus menuntun ya, untuk menuntun anak, bagaimana anak itu mengenali, menemukan potensi, menggali, hingga peran Pak Hendro sebagai guru adalah membimbing mereka. Luar biasa Pak Hendro, mudah-mudahan Pak Hendro selalu semangat dan apa yang sudah Bapak sampaikan, istilahnya unek-uneknya, masalahnya dapat terselesaikan dengan baik, dan saya yakin akan terselesaikan dengan baik karena Bapak sudah menyampaikan banyak hal tadi, solusi-solusi yang sebenarnya sudah Bapak lakukan. Pak Hendro, setelah bertemu dengan saya, setelah ngobrol dengan saya, kira-kira perasaan Pak Hendro seperti apa sekarang? Sangat senang artinya ada teman curhat, ada teman menerima dan mendengarkan setiap cerita atau curahan hati dalam proses belajar. Artinya kan ada tempat untuk bersandar bagi kita dan berbagi masalah yang memang saya rasakan dalam kelas. Artinya ini akan menjadi titik terang, paling nggak sebuah solusi untuk saya untuk melakukan pembelajaran di tempat ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Hendro ya, setelah ini saya akan tunggu nanti setelah Pak Hendro melakukan aksinya, melakukan rencana tadi yang sudah Pak Hendro konsepkan, kita insya Allah bisa ketemu lagi ya. Jadi kita akan tahu lagi perkembangannya sejauh mana. Sehat selalu Pak Hendro, semangat, mudah-mudahan sukses ya. Oke, assalamualaikum. Selamat siang Pak Hendro. Selamat siang Bu Tuti. Selamat siang Pak Ika. Oke, bagaimana perasaan Bu Tuti setelah mengikuti atau melalui kegiatan coaching hari ini? Lega sekali rasanya, walaupun masih harus banyak belajar lagi Pak Ika. Oh, oke. Nah, jadi apa yang sudah Bu Tuti lakukan nih untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah disebutkan sebelumnya ketika kita masih pra-supervisi? Baik, tadi saya sudah berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot nih Ya. dengan semampu saya, tetapi saya yakin pada proses coaching tadi masih banyak pertanyaan-pertanyaan saya yang tidak to the point atau tidak kurang berbobot, sehingga coach itu tidak akhirnya tidak lurus nih, tidak untuk tidak memberikan fokus solusinya. kepada Ya, itu yang saya rasakan Pak. Yang kedua, masalah fokus atau konsentrasi saya juga begitu. Saya pengennya kan tadi pengen hadir penuh ya, tetapi kadang-kadang ketika mendengar suara-suara atau ketika ada yang lewat gitu rasanya Pak, jadi akhirnya tidak konsentrasi. Itu Pak yang saya rasakan. Oke, baik. Jadi karena memang tadi juga saya lihat ya bahwasannya Bu Tuti juga sudah melakukan yang pertama yang disebutkan sebelumnya ya, untuk pertanyaan berbobot, kemudian juga kehadiran penuh, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya juga terkait dengan alur tirta yang Bu Tuti lakukan ya. Nah, di sini saya juga akan sedikit mereview ya dari apa yang sudah Bu Tuti lakukan. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot, betul memang kata Bu Tuti tadi ya, mungkin memang harus banyak latihan ya Bu ya. Jadi istilahnya Bu Tuti harus banyak melakukan kegiatan coaching lagi nih sama teman-teman seperti itu supaya bisa lebih mantap. Nah, kemudian juga untuk kehadiran penuh, kalau saya lihat tadi Bu Tuti lebih banyak ya seperti itu ya. Kalau saya bilang memberikan tanggapan-tanggapan ya terkait dengan apa yang coach sampaikan ya. Nah, itu menarik sekali ya Bu ya. Jadi semacam meneguhkan mereka sendiri dengan apa yang mereka rencanakan. Itu sangat bagus sekali. Nah, kemudian juga terkait dengan alur tirta yang Bu Tuti lakukan tadi ya, kalau saya lihat awalnya ini sudah runtut Ibu. Nah, tapi ketika sudah sampai di tanggung jawab, tiba-tiba Ibu balik lagi ke bagian identifikasi. Ya. Jadi mungkin di sini Ibu kelupaan pertanyaan ini ketika pada waktu identifikasi ya. Tapi itu tidak apa-apa sih Bu, karena alur ini sebetulnya ya enggak ini juga ya, dalam artian kalau kita lakukan secara runtut itu bagus memang, tapi kalau misalnya secara tidak pun gara-gara kelupaan pertanyaan tadi, ya itu juga mungkin bisa menjadikan evaluasi. Terutama begini Bu, ketika kita menanyakan kembali bagian yang sudah kita lewatkan, itu bisa memecah konsentrasi dari coaching sendiri. Ya, tapi ada baiknya juga misalnya kalau kita kelupaan seperti itu, kita bisa mengubah trik pertanyaannya seperti itu kan bisa juga kita lakukan untuk itu.
Nah, kemudian juga selebihnya sudah Ibu lakukan dengan baik dan juga dengan sangat baik ya, saya salut. Nah, kemudian percakapan coaching dengan Abu Tirta yang baru dilakukan juga, kayak saya lihat tadi sudah ada membantu, kemudian juga memantapkan coachingnya sendiri ya untuk mengerjakan rencana aksi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh si coaching sendiri. Oke, nah setelah ini Bu, saya ingin tahu lagi ya, kompetensi apa sih kira-kira yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan oleh Bu Tuti? Ada, betul Pak. Jadi kompetensi yang masih ingin saya lakukan adalah saya ingin mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan. Jadi ketika saya memiliki kompetensi atau kemampuan mendengarkan aktif, maka biasanya coaching itu akan sangat nyaman dengan saya, sehingga mereka akan mengalir, terbuka, bercerita apapun tanpa merasa terbebani, merasa ada yang mengintimidasi dan sebagainya. Itu kompetensi yang pengen saya harapkan lagi Pak, atau pengen saya tingkatkan lagi. Dengan kata lain mungkin bisa menjadi sahabat bagi mereka. Betul, seperti itu ya, ya. Bu ya. Jadi bisa lebih terbuka Ya, dalam bercerita. betul. Nah, kemudian Bu, langkah-langkahnya Bu dari apa yang sudah Bu Tuti sampaikan terkait dengan mendengarkan aktif tadi. Nah, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkannya? Jadi ketika nanti proses coaching supaya saya bisa mencapai menjadi mendengarkan aktif, maka saya akan melakukan sikap atau memberikan sikap yang santai. Satu, yang kedua, pertanyaan-pertanyaan saya sampaikan sifatnya tidak mengintimidasi atau tidak menjudge mereka, tapi membiarkan, memberi keleluasaan kepada coach tadi supaya mereka justru dengan sendirinya akan bercerita sebanyak mungkin ke saya dan terbuka apapun ke saya, sehingga mereka tidak merasa terbebani ketika harus bercerita ke saya. Mungkin itu Pak. Jadi luar biasa sekali ya kalau saya lihat dari apa yang Bu Tuti sampaikan barusan, jadi membuat suasana perbincangan yang lebih santai sehingga bisa terbuka seperti itu ya ketika bercerita, dan kemudian juga dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coaching ya, sehingga mereka bisa bercerita banyak, kemudian Bu Tuti bisa meningkatkan kemampuan atau kompetensi mendengarkan aktif dari seorang coach tadi. Luar biasa Bu. Nah, ini menarik Bu. Kira-kira kapan pengembangan kompetensi coaching ini akan Bu Tuti laksanakan dalam waktu praktik coaching yang sebenarnya? Rencananya minggu depan Pak, ketika nanti kita masuk sekolah. Kebetulan sekarang masih minggu, hari libur puasa ya. Jadi insya Allah di Senin depan, di pekan depan itu kita sudah masuk dan saya akan melaksanakan proses coaching tersebut Pak. Oke, nanti di hari Senin ya, oke, rencananya. Nah, jadi Bu Tuti akan melakukan praktik coaching berikutnya dalam kurun waktu seminggu dari sekarang ya Bu ya, kurang lebih. Yang intinya ini bisa diikuti oleh rekan sejawat di sekolah begitu ya Bu ya. Nah, jadi untuk mengetahui proses-prosesnya nanti Bu, nah saya dan Bu Tuti kita akan bertemu lagi mungkin dalam kurun waktu 1 minggu dari sekarang ya Bu ya. Kita akan berbincang lebih lagi terkait proses coaching ini. Iya, baik Pak. Oke, Bu Tuti, luar biasa sekali ya pertemuan kita hari ini. Saya kira pertemuan kita hari ini bisa kita akhiri. Nah, semoga kegiatan coaching ini bisa konsisten terus kita lakukan, kemudian juga bisa membawa perubahan terutama ya pada sekolah terkait dengan kualitas, kemudian juga budaya positif bisa kita wujudkan di sekolah kita. Tetap semangat Bu Tuti. Terima kasih Pak, Dan juga, motivasinya luar biasa. Ya, dan juga tetap sehat selalu ya. Terima kasih untuk kepercayaannya. Ya, sesi ini bisa kita akhiri. Selamat siang. Selamat siang Pak Ika, sehat selalu juga. Terima kasih. Sama-sama Bu Tuti.